Kali ini saya akan berbagi kegiatan pembelajaran di pembelajaran pada tema 7 subtema 3, yaitu kita akan mengenal yang disebut dengan teknologi komunikasi. Kali ini saya hadir dengan membawa bujang, artinya adalah buku panjang yang bisa kita lihat, lalu bisa kita jadikan media pembelajaran untuk mengajarkan anak-anak tentang alat komunikasi. Nah, kali ini buku panjang dengan judul Alat Komunikasi Tradisional. Di sini pendidik bisa mengenalkan ke peserta didiknya tentang alat komunikasi tradisional. Apa saja sih? Yang pertama ada asap. Asap ini digunakan oleh orang pada zaman dahulu ketika mereka sedang mengalami yang namanya seperti bahaya, atau mereka ingin meminta tolong. Mereka bisa menggunakan asap dari api yang dinyalakan, sehingga orang lain akan tahu jika ada asap di tengah-tengah hutan, maka pasti ada orang yang ingin meminta tolong. Yang kedua adalah lonceng. Lonceng ini memiliki berbagai simbol atau kita sebut sebagai kode. Ada yang lonceng dibunyikan 1 kali, 2 kali, 3 kali, atau bahkan lebih. Kemudian ada yang namanya kentongan. Kentongan ini digunakan oleh masyarakat pada zaman dahulu untuk memberitahu masyarakatnya tentang sesuatu hal. Contoh, orang-orang akan memberitahu bahwa hari ini ada perkumpulan di balai dusun. Maka pihak yang bertugas untuk membunyikan kentongan mungkin akan memukul dengan pukulan yang sudah ditentukan atau disepakati oleh warga tersebut. Kadang kentongannya dibunyikan secara cepat, itu bisa menandakan bahwa ada bahaya yang sangat-sangat berbahaya. Nah, selanjutnya adalah burung merpati. Burung merpati ini disebut dengan merpati pos, karena burung merpati ini tugasnya sama dengan Pak Pos, yaitu mengantarkan surat kepada si yang diberi surat, sehingga merpatinya disebut merpati pos. Merpatinya dilengkapi dengan kantong di belakangnya seperti anak-anak saat bersekolah membawa ransel, ya kan? Nah, berikutnya ini disebut dengan daun lontar. Daun lontar itu adalah media yang digunakan untuk menulis surat orang pada zaman dahulu. Tinta yang digunakan bukan tinta modern seperti yang kita pakai. Tinta mereka bisa berasal dari tumbuh-tumbuhan yang memang khusus untuk menulis di lontar dan tidak bisa hilang. Ketika tulisan dilontar tidak bisa dihapus juga. Dan surat-surat seperti ini pun berbeda dengan surat sekarang. Kalau surat sekarang ditulis di kertas, tetapi surat dilontar ditulis di sebuah daun lontar, lalu dijadikan satu seperti kipas. Seperti itu ya. Nah, ini adalah media buku panjang. Setelah adanya pergeseran zaman atau perubahan zaman, media komunikasi semakin merambah. Ini adalah cikal bakal manusia bisa membuat telepon. Ini disebut dengan kaleng komunikasi atau telepon kaleng. Jadi, anak-anak bisa melakukan percobaan di rumah loh dengan teman atau orang tuanya. Membuat 2 kaleng susu lalu diberi benang. Akan merasa senang nanti anak-anak bisa mendengarkan suara dari satu orang ke yang lain. Kenapa bisa terdengar suara? Dikarenakan bunyi itu bisa merambat lurus. Nah, bunyi yang kita keluarkan dari suara akan merambat melalui benang yang kita pasang pada kaleng ini. Selain itu ada yang disebut dengan telegraf. Ini sudah agak canggih teman-teman ya. Telegraf ini adanya di kantor pos, di sebuah kantor-kantor tertentu, dan kita harus pergi ke sana untuk bisa mengirim pesan melalui telegraf. Berikutnya adalah surat. Nah, surat ini kita kenal seperti kita masa sekarang. Mungkin juga sudah langka loh sekarang, karena banyak orang yang berkirim surat sekarang itu dengan cara elektronik. Cukup mengirim pesan messenger atau pesan singkat di HP atau di smartphone-nya. Pesan itu akan terkirim dalam sekejap. Padahal kalau dulu kita harus nulis surat dulu, kemudian nulisnya juga pasti capek tangannya kalau banyak. Terus harus pergi ke kantor pos, beli perangko, baru dikirim dan ditunggu beberapa hari baru sampai. Kalau sekarang pakai surat elektronik, dalam sekejap mata sudah sampai meskipun ke luar negeri. Nah, berikutnya disebut dengan media cetak yang disebut dengan koran. Nah,
teman-teman, koran ini ada jenisnya banyak. Ada yang menyerupai seperti tabloid cetak atau media cetak. Di antaranya adalah majalah, tabloid, atau juga yang lainnya. Yang terkenal dari dulunya adalah Jawa Pos. Nah, kalau kita diwawancari oleh seseorang, zaman dulu tidak masuk YouTube atau podcast anak-anak, tetapi masuknya adalah di surat kabar ya. Itulah tadi beberapa media komunikasi pada zaman dahulu atau perkembangannya dari masa ke masa yang kita sebut dengan di masa tradisional. Nah, gimana belajar dengan menggunakan bujang? Tentunya lebih asik bukan? Karena bujang ini bisa mewakili banyak sekali pengetahuan yang bisa kita sampaikan kepada peserta didik kita. Nah, silakan mencoba para pendidik yang sangat inovatif. Assalamualaikum.